Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuninda Urmi Masta, Prodi Ilmu Pemerintahan Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang. Nah, kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai model rasional. Jadi, model ini dikenal sebagai rasional komprehensif yang mengedepankan gagasan bahwa kebijakan publik sebagai maksimum social guide, yang berarti pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memilih kebijakan yang memberikan manfaat optimum bagi masyarakat. Nah, model ini dikembangkan dari model Cost Benefit Malaysia, sebuah model yang diawali dari US Corps and Engines, yaitu semacam departemen pekerjaan umum. Begitu. Nah, jadi tidak dipungkiri lagi, model ini adalah model yang paling banyak diikuti dalam praktek formulasi kebijakan publik. Tidak hanya di Indonesia saja, bahkan bisa mencapai di seluruh dunia. Nah, model rasional ini menuntut bagaimana keputusan yang diambil oleh pemerintah harus ada perhitungan rasionalis cost and benefits bagi masyarakat. Nah, untuk itu ada tahapan cara yang harus dilakukan agar keputusan yang diambil itu bermanfaat bagi masyarakatnya. Nah, jadi yang pertama itu kita harus mengetahui pilihan-pilihan dengan kecenderungan yang diinginkan oleh masyarakatnya. Seperti itu. Lalu menemukan pilihan-pilihan kebijakan yang memungkinkan untuk bisa diimplementasikan. Nah, dan juga harus bisa menilai konsekuensi-konsekuensi masing-masing pilihan kebijakan dan kerugian-kerugian yang akan diperoleh jika kebijakan tersebut bisa diimplementasikan. Dan terakhir, itu harus memilih alternatif kebijakan yang paling efisien dan yang paling ekonomis. Model ini juga mengatakan bahwa proses formulasi kebijakan haruslah didasarkan pada keputusan yang sudah diperhitungkan rasionalisnya. Dan rasionalitas yang diambil adalah perbandingan antara pengorbanan dan hasil yang dicapai. Dengan kata lain, model ini lebih menekankan pada aspek efisiensi ataupun aspek ekonomis. Seperti itu. Nah, teori rasionalis ini berakar pada penerapan rasionalisme dan positivisme. Bermula dari gagasan untuk mengembangkan secara objektif, yang berarti tidak memihak, suatu pengetahuan untuk memperbaiki kondisi manusia. Nah, masalah-masalah masyarakat harus dipecahkan dengan cara yang ilmiah ataupun secara rasional, dengan mengumpulkan seluruh informasi yang relevan dan dengan masalah dan pemecahan alternatif bagi mereka. Kemudian memilih alternatif yang paling terbaik. Seperti itu. Selanjutnya, tugas dari analisis kebijakan adalah memilih perkembangan pengetahuan yang relevan dengan pemecahan masalah-masalah tersebut, dan kemudian untuk penerapannya ditawarkan pada pemerintah. Di sini ada contoh pengambilan keputusan kebijakan pada model rasional ini. Nah, ini contoh pengambilan keputusan kebijakan pada model rasional ini. Contohnya seperti pemerintah akan meningkatkan produksi beras di suatu kecamatan. Nah, model ini akan melihat aspek-aspek yang berkaitan dengan peningkatan produksi beras seperti penyediaan bibit unggul, pupuk irigasi, ketersediaan lahan pertanian, upah buruh tani, cuaca, penyediaan pestisida. Nah, itu masing-masing aspek akan dilihat dari sisi apakah sebagai faktor penghambat atau pendorong untuk memperhitungkan efisiensi, keuntungan dan kerugiannya. Nah, seperti itu. Lalu alternatif yang akan diambil dari suatu kebijakan yang
mengandung sesedikit mungkin resiko kerugiannya dan efisiensinya. Nah, dan apabila dianut, kebijakan itu merupakan model ideal dalam formulasi kebijakan, dalam arti mencapai tingkat efisiensi dan efisiensialis kebijakan. Nah, yang mana studi-studi kebijakan itu biasanya memberikan fokus kepada tingkat efisiensi dan keefektifan kebijakan. Nah, namun demikian, kebijakan ini juga mempunyai beberapa kelemahan pokoknya, yaitu konsep maksimum social gain berbeda-beda di antara kelompok kepentingan. Nah, contohnya adalah yang mana ada pada tahun 1990-an terjadi konflik-konflik kepentingan di antara industri otomotif contohnya. Nah, pelaku yang ada berkepentingan agar pemerintah mempertahankan bea masuk impor mobil yang tinggi agar usahanya tetap berjalan secara optimal. Nah, dan juga mampu mempekerjakan warga secara maksimum, memberikan pajak perusahaan, pajak pendapatan, hingga pajak yang digerakkan melalui pajak mobil di dalam negeri dan pajak impor mobil. Sementara pelaku baru yang hendak mengembangkan mobil nasional yang murah dan bermutu berkepentingan untuk mendapatkan dukungan agar bisa mengembangkan mobil nasional yang berkualitas seperti itu, yang lebih berkualitas dan harganya juga terjangkau. Nah, yang mana pemerintah memenangkan incumbent maximum social gain berada pada pelaku usaha yang ada, dan Indonesia hingga hari ini tidak mempunyai mobil nasional seperti di Korea Selatan dan Malaysia. Nah, jadi ini tuh sulit untuk dicapai kebijakan yang maksimum social gain, mengingat patologi birokrasi yang lebih cenderung melayani di sisi sendiri daripada melayani publik. Jadi kenyataan ini sulit diinginkan, mengingat pegawai negeri adalah institusi yang kurang memberikan insentif yang memadai, sehingga menciptakan kecenderungan korupsi, termasuk mengkorupsi kebijakan publik itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan dari teori ini terhadap model rasional ini bahwa berbagai keputusan publik dan prosesnya tidak memaksimalkan manfaat di atas beban seperti itu, tetapi hanya cenderung untuk memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh para pengambil keputusan. Untuk itu diri mereka sendiri itu dalam masalah yang sedang menjadi perhatian. Nah, ini adalah sesuatu yang nyata sebagai sesuatu muncul dari hakikat rasionalitas manusia yang terbatas. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.